Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita bertemu kembali untuk kuliah preformulasi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang difusi dan disolusi. Ini khususnya difusi. Kita ingin melanjutkan tentang bagaimanakah data difusi itu diolah sehingga menghasilkan parameter-parameter difusi. Jadi ini adalah contoh data hasil difusi dengan setting transport menggunakan side by side diffusion cell. Ini selnya ya. Uh, Adapun dari sel ini beberapa parameter yang kita dapatkan. Yang pertama adalah ini mestinya nanti obat yang kita masukkan dalam kompartemen donor yaitu 10 mg per mililiter kadarnya, kompartemen donor yang sini. Kemudian membran di sini mempunyai diameter 1,5 cm. Oke, kemudian tebal membran yaitu 0,3 mm. Kemudian kompartemen reseptor sini 10 ml, juga kompartemen donor juga 10 ml. Kemudian kita sampling dari sini, dari jalur sampling di sini sebanyak 1 ml dengan menggunakan pipet volume. Kemudian sampling tadi kita lakukan dalam variasi waktu. Jadi ini adalah lazimnya suatu proses transport kita kerjakan, yaitu variasi waktu. Kemudian kita sampling, dan sampel itu kita tentukan kadarnya dengan menggunakan metode yang sesuai, misalnya HPLC atau spektrofotometri UV atau yang lainnya. Dan biasanya setelah kita sampel 1 ml dari sini, kemudian 1 ml itu kita baca kadarnya, sampel yang sudah kita baca tadi tidak kita kembalikan ke dalam kompartemen reseptor, tetapi kompartemen reseptor kita ganti dengan medium reseptor yang baru, yang fresh, yang tidak ada obatnya. Jadi terjadi proses pengenceran dan terjadi proses pembuangan sampel setelah dibaca tadi itu. Nah, sehingga nanti dalam kalkulasinya harus kita perhitungkan hal tersebut. Jadi datanya adalah, ini contoh simulasi datanya, waktu bervariasi menghasilkan kadar yang bervariasi. Yang pertama tentunya adalah sampel yang pertama itu ini setengah jam sebenarnya ya. Sedangkan yang 0 ini bukan sampel, ini memang 0, waktu 0, kadarnya adalah 0. Kemudian setengah jam kita cek kadarnya masih 0, jam pertama juga masih 0, dan seterusnya masing-masing dengan datanya sendiri-sendiri. Jadi ini adalah data sampel dari proses transport ini. Pengolahannya adalah yang pertama kita hitung besarnya massa obat M, massa obat yang ada dalam medium kompartemen reseptor, M in reseptor medium itu ya, dimana massa itu adalah volume kali konsentrasi. Oke. Ini adalah konsentrasinya ini, kemudian volume reseptor adalah 10 ml. Kita lihat di sini konsentrasinya dalam mikrogram per mililiter, kemudian volumenya dalam mililiter, sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah mikrogram. Jadi ini kadarnya, jumlahnya, masanya itu dalam bentuk satuan mikrogram. Ya, ini massa obat yang tertransport. Hasil kita hitung dari perkalian antara konsentrasi obat dalam kompartemen reseptor kali volume reseptor. Volume reseptor 10 di sini ya. Volume reseptor, biar kita pakai berkali-kali kita V-kan di sini. Oke. Jadi ini adalah massa, yaitu konsentrasi kali volume. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian obat yang menembus membran masuk ke reseptor itu tidak hanya dari massa ini, tapi ada yang massa tadi kita tidak hitung, atau massa yang kita ambil kemudian kita buang, yaitu massa yang berada dalam sampel tadi itu. Jadi itu pun juga harus kita perhitungkan. Jadi ini adalah massa yang dibuang setelah diukur kadarnya, ya. Jadi massa yang terbuang setelah diukur kadarnya. Oke. Satuannya tentunya sama dengan satuan massa obat yang ada dalam kompartemen reseptor, yaitu mikrogram. Jadi kita buang, maka harus kita hitung lagi karena dia termasuk yang menembus membran, ya.
Bagaimana cara ngitungnya? Mestinya untuk sampel yang pertama ini belum ada yang kita buang. Ini 0 jadi belum ada yang kita buang. Sampel pertama pun juga belum ada yang kita buang. Karena baru diambil sekali dan itu nanti buangannya itu kita perhitungkan di waktu berikutnya. Jadi di sini masih 0. Kemudian pada sampel yang kedua ini sudah ada massa yang terbuang, yaitu yang disampel pada jam setengah. Berapa itu? Maka itu adalah konsentrasi dari obat pada waktu setengah itu kali volume sampling, dan juga jangan lupa ini ada tambahan yang terbuang, yaitu yang sudah dibuang pada waktu-waktu sebelumnya di sini. Jadi ini adalah formula untuk menghitung berapa banyaknya obat yang terbuang setelah dia disampling kemudian diukur kadarnya. Oke, jadi ini adalah sekali lagi perhitungannya bisa kita lihat dari sini, yaitu konsentrasi waktu sebelumnya kali volume sampling ditambah dengan massa obat yang terbuang pada waktu sebelumnya. Ya, itu. Biar ini fix juga volumenya, kita matikan di sini. Oke, sehingga kita bisa menghitung berapakah jumlah yang terbuang setelah diukur kadarnya tiap waktu itu. Oke. Setelah itu kita ingin menghitung berapa jumlah obat yang tertransport. Jadi massa yang tertransport kumulatif. Massa yang tertransport kumulatif. Kumulatif itu artinya total. Oke. Kita hitung dari mana? Mestinya kita hitung dari berapa yang sekarang real ada di dalam kompartemen reseptor ditambah dengan berapa yang dibuang pada setiap waktu tersebut. Jadi ini ditambah dengan yang ada di yang terbuang. Ini adalah jumlah obat yang tertransport kumulatif dan satuannya adalah satuan massa. Oke, di sini satuannya adalah satuan massa, yaitu mikrogram. Ya. Setelah ini berarti kita sudah dapat data seperti yang di PowerPoint tadi, yaitu waktu dan massa obat yang tertransport secara kumulatif. Apakah data semua ini dipakai untuk menghitung besarnya flux yang tadi kita hitung dari dq per dt dibagi A? Maka tentunya tidak. Kita harus bisa melihat bagian manakah yang merupakan bagian steady state. Oleh karena itu kita harus melihat secara sekilas bagaimanakah gambar atau kurva yang sudah terbentuk dari waktu versus jumlah obat yang tertransport ini. Kita lihat profilnya seperti apa, kemudian kita tentukan apakah dia sudah mengalami steady state. Nih misalnya ya. Jadi dari data ini ternyata hasilnya adalah seperti ini. Jadi saya tutupi tadi sudah, kita lihat ya gambar alatnya. Oke, jadi sumbu X-nya ini adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah obat yang tertransport kumulatif. Ini sumbu Y-nya. Dan kalau kita lihat dari sini ada fase pre-steady state di sini ya. Kemudian ada fase steady state di sini. Dan kalau dilihat dari kurva ini belum ada fase pasca atau post steady state. Jadi ini memang cuma 24 jam sangat mungkin belum terjadi kondisi non-sync. Dan kalau kita hitung pun juga ini belum non-sync ya. Kita lihat dari kadarnya 22,4 ini ya misalnya ya 22,4 mikrogram per mililiter. Sedangkan yang ada di donor adalah 10.000 mikrogram per mililiter. Jadi ini jelas-jelas kondisinya masih sync dan juga sesuai dengan datanya di sini juga belum mengalami step post steady state. Oke. Problemnya adalah apakah benar ini 1, 2, 3, 4 itu sudah sync? Ya, maka kita bisa memperkirakan selain dari kurva ini, kalau dari kurva ini sekelas dia sudah sync 1, 2, 3, 4 ini ya. Tapi kalau mau memastikan kita bisa menghitung besarnya flux pada waktu-waktu tertentu. Flux pada waktu tertentu atau pada setiap waktu, bukan steady state tetapi flux pada setiap waktu. Oke. Flux pada setiap waktu T dan satuannya ya sama sudah seperti yang tadi. Flux itu adalah mikrogram
per waktu, karena ini dk-nya adalah dalam bentuk masanya mikrogram dan waktunya dalam bentuk jam ya, bukan dalam bentuk menit atau detik seperti di kuliah kemarin, tapi ini ke jam karena memang transportnya sangat lambat. Kemudian flux adalah dq per dt, berarti ini adalah q per t h gitu ya. Kemudian dibagi lagi dengan a, jadi kita perlu a itu satuannya adalah cm square, cm persegi. Jadi ini adalah fluxnya untuk setiap waktu. Bagaimana kita menghitung flux setiap waktu? Ya, pada waktu 0 jelas dia fluxnya adalah 0, tidak perlu kita perhitungkan di sini. Kemudian setelah setengah jam berapa fluxnya? Sebelum kita menghitung fluxnya, kita perlu data area di sini ya, cm square. Jadi kecepatan dibagi area, maka kita harus menghitung areanya terlebih dahulu. Kita lihat dari membran ini, membrannya mempunyai diameter 1,5. Berarti membrannya ini mempunyai jari-jari separuh dari 1,5. Jadi kita hitung dulu membran area. Jadi luas area membran, berapakah luas area membran begitu ya? Kita taruh di sini. Luas area membran adalah, kalau ini bentuknya lingkaran ini ya, lingkaran, maka luas areanya adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini adalah pi kali r, r-nya adalah separuhnya si diameter, ini adalah r kali ini berarti ya, r kemudian kuadrat, pi r kuadrat, ini pi r kuadrat. Jadi 3,14 kali setengahnya dari C4 yaitu diameter sama adalah R, kemudian kita kuadratkan. Ini adalah areanya. Oke. Kita perlu area untuk menghitung besarnya flux. Kalau kita menghitung flux setiap waktu, maka dq-nya juga setiap waktu, atau delta Q di sini jadinya berarti ya. Delta Q yang pertama yaitu di sini pada waktu setengah, M pada waktu setengah dikurangi M pada waktu ke 0. Ini adalah delta Q ya. Kemudian dibagi A kali delta T atau dt. A-nya ini kemudian kali delta T. Delta T-nya adalah T pada waktu setengah dikurangi T pada waktu ke 0. Ya, ini adalah besarnya flux pada waktu setengah. Kita lihat rumusnya, sudah benar ya. Kemudian areanya kita jaga di sini karena mau kita pasta ke bawah. Ya, ya itu adalah areanya. Kemudian dt-nya adalah t setengah dikurangi t pada waktu ke 0. Ya, ini adalah besarnya flux setiap waktu. Kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini fluxnya semakin lama semakin meningkat dan ya sepertinya dia belum steady state kalau di sini gambarnya ya. Jadi masih naik terus, tidak seperti yang kemarin kita lihat. Kalau dia sudah steady state mestinya fluxnya konstan, fluxnya tetap karena slope-nya tetap. Tapi ini kalau kita lihat tidak banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya, 7,16, 7,57, 7,97 masih naik terus ya. Tapi kalau dilihat dari gambar dia sudah linear, sudah steady state. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada pengujian ini pembacaan kadar di sini itu sering juga ada kesalahan acak ya, naik turun yang kecil itu ya. Dan kalau kita masukkan kesalahan acak itu bisa jadi menyebabkan terjadinya di sini. Mungkin sebenarnya ini sudah sama, tapi karena ada kesalahan acak dia menjadi tidak sama. Ini juga mungkin sudah sama-sama 7. Nanti kita lihat saja dari besarnya koefisien korelasi seandainya itu kita buat regresi linear pada titik-titik yang kita anggap steady state. Oke. Setelah kita selesai di sini, kita menghitung besarnya atau kita menghitung besarnya flux dan lag time. Ya. Fluxnya flux steady state dan kita tentukan dulu kapan waktu steady state-nya. Dari data ini kita anggap saja waktu steady state-nya adalah 12, 18, 24. Jadi cuma 3 data untuk steady state. Kita hitung besarnya
persamaan regresi linearnya ya. Jadi kita hitung besarnya A atau intercept, kemudian B atau slope, dan koefisien korelasi untuk melihat apakah dia sudah linear atau belum ya. Kita cari interceptnya ya. Sebentar, saya lepas mic-nya, saya type, Anda perhatikan angka-angka yang muncul di situ saja. Kita masukkan y-nya. Oh maaf ya, y-nya adalah t, bukan itu. Ini y-nya. Kemudian kita masukkan x-nya yaitu waktu. Ya. Interceptnya. Kemudian yang kedua adalah slope-nya. Slope. Ya. Datanya juga sama. Ini. Koma. Ini ya. Itu slope-nya. Dan kita lihat linearnya apakah dia sudah linear. Correlation. Ya. Y, kemudian ini X-nya. Ya, kalau kita lihat dari R-nya ini sudah cukup besar sehingga kita sudah bisa menganggap bahwa ini adalah sudah steady state sampai dengan 3 titik terakhir ini bisa kita pakai untuk menghitung besarnya flux steady state maupun untuk menghitung parameter-parameter yang lainnya. Oke. Perhitungan pertama yaitu kita menghitung besarnya kecepatan transport. Yang nanti dari kecepatan transport itu bisa kita hitung fluxnya. Kecepatan transport atau kecepatan difusi dalam hal ini adalah dq per dt, yaitu besarnya slope. Ini ya, slope itulah kecepatannya. Dan satuannya adalah massa dibagi waktu dalam bentuk jam. Setelah itu yang kedua, dari kecepatan transport ini kita bisa menghitung besarnya flux steady state. Flux steady state, di mana flux steady state seperti di rumus tadi adalah kecepatan dibagi luas area. Luas areanya adalah sini. Ya. Oke, ini adalah flux steady state-nya, ya, hampir sama dengan ini ya. 7,7, ini ya. Kemudian kita jangan lupa satuannya yaitu mikrogram per jam sentimeter persegi. Ya. Sorry. Ya. Ini adalah flux steady state. Kemudian setelah kita menghitung flux steady state, kita menghitung lag time. Ini lag time-nya. Lag time-nya T-lag. T-lag adalah minus A. A-nya bukan A area tapi A intercept dibagi B slope. Jadi lag time adalah perpotongan antara kurva dengan sumbu X. Ini kurvanya. Yang steady state kita panjangkan ke sumbu X, maka dia potong sekitar di sini. Inilah lag time, waktu tunggu, waktu delay. 5,6, satuannya adalah jam. Jadi kita sudah menghitung besarnya flux steady state dan lag time. Kemudian dari flux steady state ini kita bisa menghitung besarnya koefisien permeasi atau permeability P, di mana P adalah ya dari kuliah kemarin, P itu adalah flux steady state dibagi dengan kadar. Tapi ya dibagi dengan kadar, kadarnya adalah 10 mg per mililiter, tapi ini satuannya masih miligram per mililiter. Kita harus ubah satuannya sesuai dengan massa yang ada dalam satuan flux, yaitu mikrogram. Jadikan mikrogram per mililiter. Jadi dari sini ya, kemudian karena itu masih miligram harus kita kalikan dengan 1000 sehingga dia menjadi mikrogram per mililiter.
Ini adalah P-nya, satuannya adalah cm per jam. Oke. Kemudian berikutnya dari log time ini kita bisa menghitung koefisien difusi D. Ya, seperti dalam slide yang kita presentasikan kemarin, kuliah kita kemarin, dari rumus telak sama dengan H kuadrat per 6D. Jadi telak sama dengan H kuadrat per 6D, maka D sama dengan H kuadrat per 6 telak. Jadi H kuadrat per 6 telak sama dengan H kuadrat. H adalah membran thickness, tapi ini masih dalam bentuk milimeter, kita jadikan sentimeter. Berarti dia kita bagi 10. Kita bagi 10 sehingga dia menjadi sentimeter. Kemudian kita kuadratkan. Ini H ya. H kuadrat per 6 kali D. 6 kali telak, maaf. H kuadrat per 6 kali telak. Ini adalah besarnya D. Ya. Itu adalah besarnya koefisien difusi. Satuannya adalah cm persegi per jam. Oke. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menghitung besarnya koefisien partisi dari nilai P, D, dan H, di mana ini rumus yang kemarin P sama dengan DK per H, DK dibagi H, maaf, ya. DK per H ini adalah besarnya P, maka kalau mau menghitung K tentunya adalah P H per D. P H dibagi D. Ini adalah rumus untuk mencari K. Tinggal kita masukkan di sini. P-nya adalah ini kali H. H-nya yang di atas tadi. Tebal membran. Ini, tetapi ini harus kita kalikan 10 sehingga dia menjadi sentimeter. Ya, kali 10 dibagi dengan ya D. Ya. PH dibagi dengan D. Maka kita mendapatkan besarnya K, koefisien partisi. Jika ada satuannya ya, koefisien partisi. Jadi ini adalah perhitungan yang kita bisa kerjakan sehingga kita mendapatkan parameter-parameter dari proses transport. Kalau difusinya saja ini D ya, kemudian parameter transport yang lainnya adalah permeabilitas P, kemudian koefisien partisi K yang nilainya adalah bisa kalian lihat di sini ya. Ya, itu saya kira contoh perhitungan yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa difahami dan yang perlu diperhatikan adalah satuan-satuan di sini. Harus benar-benar satuannya sesuai dengan satuan yang lazim dan cocok antara mereka. Ini area batin meter persegi. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.